Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan beribadah di dalam ibadah doa dan puasa. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore ini, pada ibadah doa dan puasa di bulan Desember, di akhir dari tahun 2021, kami merendahkan diri kami untuk Tuhan, hanya mengasihi kepada Engkau saja. Itu sebabnya, berhadiratlah Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini, maupun Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang ada dimanapun mereka berada. Hadirat-Mu adalah sama, baik yang menyaksikan secara langsung maupun yang melalui siaran tunda. Tuhan juga memberkati. Urapi kami semua para pelayan di tempat ini, tanpa terkecuali. Nama Tuhan diagungkan, tinggikan, dimuliakan. Kami memulaikan ibadah doa dan puasa di bulan Desember tahun 2021 ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita selalu mengagungkan hanya Tuhan saja yang patut kita sembah. Hanya Tuhan saja yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita nyanyikan, hanya Kau yang kusembah. Hanya Kau yang kusembah, Allah Maha Esa, yang memiliki hidup kita. Hanya Kau yang kupuja, Allah Maha Kuasa, Kau pencipta alam semesta. Ku rindukan selalu kehadiran, ku rindukan selalu kehadiran-Mu. Ku tinggikan nama-Mu, nama Yesus kekasihku. Hanya Kau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, sebab Kaulah anak domba Allah. Hanya Kau yang berkuasa,
hanya Kau yang berkuasa atas hidup hamba, sebab Engkaulah penyelamat jiwa. Hanya Engkaulah Raja atas segala raja, yang berkuasa selamanya. Ku rindukan selalu pribadi-Mu, ku rindukan selalu pribadi-Mu dalam kehidupanku. Dekatlah padaku selalu, hanya dalam tangan-Mu amanlah hidupku. Hatiku rasa damai selalu. Ku rindukan selalu kehadiran-Mu, ku rindukan selalu kehadiran-Mu dalam kehidupanku. Dekatlah padaku selalu, hanya dalam tangan-Mu amanlah hidupku. Hatiku rasa damai selalu. Ku rindukan selalu pribadi-Mu, ku rindukan selalu pribadi-Mu dalam kehidupanku. Dekatlah padaku selalu, hanya dalam tangan-Mu amanlah hidupku. Hatiku rasa damai selalu, hanya dalam tangan-Mu, hanya dalam tangan-Mu amanlah hidupku. Hatiku rasa damai selalu. Si Tuhan, menjelang mengakhiri tahun 2021, apakah kita masih tetap setia? Apakah kita masih tetap mencintai Dia, Raja di atas segala raja, sehingga ada satu kemampuan dalam kehidupan kita untuk kita bisa mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan, ku tetap setia, ku tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ya Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia.
kita sama-sama nyanyikan Ku Tetap Cinta. Ku tetap cinta. Katakan kepada Tuhan, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia. Ya Tuhan, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan terlalu banyak berkat Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta. Biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta. Biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta. Biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Inilah Tuhan, seperti lagu pujian ini. Dalam doa puasa terakhir untuk tahun 2021, pujian ini sudah mengoreksi hamba-Mu, mengoreksi kami Tuhan. Hamba mohon ampun. Hamba mohon ampun Tuhan, Engkau tahu berapa banyak kelalaian, pelanggaran dalam soal cinta kepada Tuhan, dalam soal setia kepada Tuhan. Hamba-Mu tidak layak, tetapi darah Putra-Mu yang tunggal, darah Yesus Kristus, terus menyucikan. Roh Kudus terus menginsafkan. Sebab ibadah di zaman akhir menjelang akhir zaman ini Tuhan, Engkau mau tingkatkan kami untuk mencapai ukuran yang Tuhan tetapkan. Ukuran cinta, ukuran kesetiaan, ukuran persembahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, mulai dari hamba-Mu
dan semua. Dan juga yang sudah melayani pujian, multimedia, semua yang membuat tayangan ini terjadi dan bisa tersampaikan sampai di rumah-rumah, di gadget-gadget, di laptop-laptop, di komputer, di proyektor-proyektor, di mana diproyeksikan dan dinikmati. Baik saat petang malam ini maupun esok dan selanjutnya dalam siaran tunda. Menggugah kami Tuhan. Menggugah kami. Untuk kami makin serius menjelang hari kedatangan Tuhan kembali. Terima kasih. Tuhan mau tolong kami untuk kembali merenungkan firman-Mu dengan hati yang bertumbuh dalam cinta dan kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat petang, shalom kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Maafkan saya. Tuhan sudah menolong hingga kita berada di penghujung tahun 2021 ini. Dan kita boleh berada di ibadah doa puasa yang terakhir untuk tahun ini seperti dalam kalimat doa saya. Tetapi ini bukan puncak segala-galanya. Sebab Tuhan mau meningkatkan ibadah kita. Terus memuncak sampai seperti kata lagu ini. Ku tetap setia, ku tetap cinta dan persembahkan seluruh hidup ini untuk selama-lamanya. Sebab kita akan beralih kepada kekekalan. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini ada standar, ada ukuran-ukuran tertentu. Kalau kita membangun sebuah gereja, untuk berapa orang sih kira-kira? Oh, untuk sekitar 20 jemaat. Ada ukurannya, ada standarnya. Untuk 50 jemaat ada ukuran, ada standarnya. Ditentukan, oh tiap jemaat itu satu tempat duduk, itu standar ukurannya sekian kali sekian. Lorong bersama lorongnya itu berarti ditambah sekian persen. Kemudian area altarnya itu sekian, saya berdiri di sini, dibuatkan kotak akrilik ini. Ya. Ada standar, ada ukurannya. Oh, berarti ukurannya sekian, karena di sini harus ada kursi satu, di sini harus ada ini, harus ada itu. Meja ini aja ada ukurannya, tingginya ada ukurannya. Nah, karena itu tidak heran kalau kemudian Tuhan juga meminta supaya segala sesuatu yang terkait dengan kekristenan kita untuk diukur. Mari kita akan membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, terima kasih. Jadi pelataran bait suci yang di sebelah luar itu yang akan diinjak-injak. Tapi yang diukur di sini adalah bait suci Allah
mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Kalau Bapak Ibu menyelidiki dari internet, kan, dari Google Image, mengetik di situ The Temple of Herodes, maka akan keluar denah dari bait suci yang dibangun oleh Herodes yang disebut sebagai bait suci Herodian itu. Maka ada pelataran luar dan pelataran yang dibatasi. Dari pelataran luar itu ada batasan dan terjadi perbedaan level di situ, perbedaan ketinggian lantai. Dan kemudian ada dinding yang mengelilingi sebuah pelataran lagi yang disebut pelataran dari orang Yahudi khusus. Pelataran wanita Yahudi, pelataran laki-laki Yahudi, dan lebih dalam lagi ada pelataran imam-imam, di mana di situ terdapat mazbah kurban bakaran, bejana pembasuhan, dan kemudian ada sebuah bangunan, itulah tempat kudus dan tempat maha kudus. Maka memang ada pelataran di sebelah luar, coba saya bacakan lagi ya, ayat yang kedua itu, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Karena memang ada pelataran yang dalam, ada pelataran yang lebih dalam lagi, baru kemudian tempat kudus dan tempat maha kudus. Pelataran yang di sebelah luar memang dikhususkan untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi beribadah di situ. Sida-sida dari Ethiopia, dia tidak bisa masuk di pelataran untuk orang Yahudi. Dia hanya bisa di pelataran untuk bangsa bukan Yahudi yang disebut sebagai pelataran bait suci yang di sebelah luar. Tidak ada apa-apa di situ. Tetapi Tuhan sangat perhatian kepada pelataran ini. Karena itu Tuhan Yesus ketika masuk di bait suci, dia mengobrak-abrik segala sesuatu yang membuat ibadah bangsa-bangsa bukan Yahudi ini tidak bisa fokus. Karena di situ terjadi jual beli, terjadi suatu perdagangan, falas, penukaran uang dan sebagainya. Itu di pelataran bait suci sebelah luar. Jadi kita tahu ini. Dan memang bait suci ini punya sejarah yang sangat kelam. Ada 4 kali terjadi di dalam sejarah bait suci ini dinajiskan oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dinajiskan oleh bangsa-bangsa penyembah berhala. Pada tahun 587 sebelum Masehi, bangsa Babilonia, bangsa Kasdim menginjak-injak bukan hanya pelataran, tetapi mereka sampai menghancurkan tempat kudus dan tempat maha kudus. Mereka menginjak-injak, meratakan dengan tanah. Kemudian Zerubabel sepulangnya dari pembuangan, Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan imam besar Yosua bin Yosadak waktu itu, digerakkan oleh 2 nabi, Nabi Hagai dan Nabi Sakaria, membangun kembali. Tetapi kejadian itu berulang. Tahun 168 sebelum Masehi, seorang penguasa Makedonia, Antiochus Epiphanes, kembali menginjak-injak dan menajiskan bukan hanya pelataran, tapi sampai tempat kudus, tempat maha kudus. Darah babi dicecer-cecerkan di atas mazbah kurban bakaran, dipersembahkan kurban-kurban untuk dewa Zeus. Begitu direndahkan bait suci.
dipulihkan kembali. Karena itu kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-10, coba kita membacanya, Yohanes pasal yang ke-10. Saya tiba-tiba teringat itu. Mari kita membaca Yohanes 10 ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Nah ini, kalau kita cari di Perjanjian Lama tidak ada kisah yang melatar belakangi ayat Yohanes 10 ayat 22. Tetapi di dalam sejarah, ini merupakan sejarah kelam. Terjadi tahun 168 sebelum Masehi dan 3 tahun kemudian. Baru bait suci ini bisa dipulihkan. Sehingga ada hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ditahbiskan, dikuduskan kembali. Belum cukup. Tahun 63 sebelum Masehi, Jenderal Pompei dari Romawi, dia menginjak kembali pelataran bait suci. Dia masuk ke tempat kudus, bahkan ada cerita dia masuk itu dengan sangat arogan sekali. Dengan kesombongannya, dia masuk tidak jalan kaki, dia masuk dengan naik kudanya. Dan dia menyibakkan, dia menguakkan tabir pemisah antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Dia masuk di sana dan dia berkata, tidak ada Allah di sini. Karena memang tabut perjanjian sudah tidak ada lagi. Sejak tahun 587 sebelum Masehi, ketika Babilonia kemudian menghancurkan bait Allah, entah kemana. Begitu dinajiskan itu. Dan kembali yang keempat, tahun 70 Masehi, Jenderal Titus dari Romawi meratakan bait suci ini dengan tanah. Dan sampai hari ini, dan jika tidak kembali dibangun sampai pada hari ini, entah apakah dibangun lagi, entah apakah tidak, ada banyak propaganda, ada banyak kemudian dukungan-dukungan untuk membangun kembali. Kita tidak mengurus hal itu. Sebab sejak bait suci ini, pelataran bangunan tempat kudus dan tempat maha kudus diratakan dengan tanah. Maka Tuhan mau meningkatkan bait suci itu bukan hanya sekedar bangunan fisik yang terdiri dari batu, betapapun indahnya walaupun terdiri dari logam-logam mulia, dilapisi logam mulia, kayu-kayu yang begitu mahal. Lalu kita kebetulan beberapa waktu lalu kami dengan berkat Tuhan, karena kurban dari seorang saudara bisa ke Israel dan lihat itu. Batu-batu yang begitu besar, yang luar biasa, melebihi besarnya batu-batu yang dipakai untuk pembangunan piramida di Mesir. Begitu luar biasa, hebat sekali. Tetapi rata dengan tanah. Dan sejak saat itu, Tuhan Yesus meningkatkan nilai dari bait suci, bukan hanya secara fisik, tetapi rohani. Mulai kapan itu? Sejak bait suci masih berdiri dengan megah dan belum diselesaikan oleh Herodes. Nanti kita akan membaca dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini
dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang maksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Yang dimaksudkannya dengan bait Allah bukan segala batu-batu yang megah yang waktu itu masih berdiri demikian kokohnya. Tetapi ada tubuhnya sendiri. Coba kita baca selanjutnya ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ya, terima kasih. Kuasa kematian kebangkitan Yesus ini sudah membuat tubuh kita ini menyatu dengan tubuh Yesus. Di dalam kematian kebangkitannya, lewat baptisan air dan lewat Roh Kudus yang dimeteraikan, menjadikan tubuh kita ini bait roh. Sejak itu bangunan bait suci, apapun, jikapun nanti berhasil dibangun kembali, itu adalah bangunan bait suci yang sudah kedaluwarsa. Sebab ada yang baru di mata Allah, yang lebih berbobot, lebih bernilai, lebih berharga. Yaitu tubuh kita ini. Itu ditegaskan oleh Paulus. Mari kita membaca 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu? Di dalam kemegahan, di dalam kekayaannya, di dalam pengetahuan yang begitu banyak. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Korintus ini yang diperkaya luar biasa itu. Tidak tahukah kamu? Dan sekarang kita juga mendapat penegasan ini ketika kita membaca ini. Tidak tahukah saya? Tidak tahukah kalian? Tidak tahukah Bapak Ibu? Tidak tahukah kaum muda remaja? Tidak tahukah anak-anak? Bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Roh Kudus itu diam di dalam kamu. Tetapi mari kita akan perhatikan ini, bahwa sebagai sama seperti pada di Wahyu 11 itu, bait suci, mungkin itu bait suci yang akan dibangun kembali. Karena itu ada di bumi, sangat jelas sekali itu ada di bumi. Maka kalaupun itu Tuhan minta diukur, apalagi bait tubuh kita ini, di mana rohnya ditempatkan di dalam kita. Kalau gereja secara jasmani aja, untuk kebutuhan jemaat sekian orang, ada standar, ada ukurannya untuk tempat duduknya supaya tidak bersesakan. Kalau mau ada altar call itu mesti ada area, ada ukuran, ada standar. Kalau berlutut di bangku, di tempat duduk masing-masing itu harus ada area yang cukup. Orang berjalan harus ada area. Bahkan sekarang di masa pandemi ini ada standar. Duduk harus berjarak paling tidak 1,2, 1,5 meter. Ada standar lagi yang ditentukan. Supaya jumlah tidak melebihi 50%. Ada maksimumnya di situ. Ada standar. Kita hidup di dalam standar. Maka tidak heran kalau kerohanian kita ini juga harus punya ukuran, punya standar yang daripada Tuhan. Mari kita renungkan ada 3 hal yang di sini Tuhan mau.
Bait sucinya itu sendiri, mazbahnya, kemudian ibadah, orang-orang yang beribadah di dalamnya. Kita akan renungkan. Sebagai bait roh ini, tubuh kita sebagai bait roh ini, apa, ukuran apa yang harus kita perhatikan. Kita kembali di Wahyu pasal yang ke-11 itu. Kita kembali ke situ, dan kalau kita sudah sampai di situ, Bapak Ibu, Saudara buka Alkitab Saudara sampai di 11 itu, coba tengok di pasal-pasal sebelumnya. Isinya adalah hukuman. Tetapi sebelum hukuman menimpa, apa yang ditampilkan oleh Tuhan di kitab Wahyu itu? Sesuatu yang sangat luar biasa. Anak domba yang tersembelih. Mari kita akan membacanya. Dalam Wahyu 5 ayat 8 sampai 10. Wahyu 5 ayat 8 sampai 10. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah, dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Terima kasih. Engkau dengan darahmu telah membeli mereka bagi Allah. Ini bicara soal kepemilikan. Bait tubuh ini bicara soal siapa yang memilikinya. Bukan diri kita. Tetapi Allah. Sebab kita sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar, dan kita dijadikan milik Allah. Nyanyian yang pertama tadi. Hanya Kau yang kusembah, Allah Maha Esa, yang memiliki hidup kita. Jadi kalau ini adalah bait miliknya Tuhan, kita tidak bisa berkuasa atas tubuh ini. Mari kita akan membaca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kami peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Tetapi kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah ini dengan tubuh kita. Ini bukan milik kita lagi. Dengan tubuh ini apa sih? Segala sesuatu yang menyangkut hal tubuh kita. Pikiran kita, perkataan kita, perilaku-perilaku kita, segala yang kita kerjakan, apakah itu di gereja, apakah di luar gereja, apakah itu kita lagi mengendarai motor, apakah kita lagi mengendarai mobil, apakah kita lagi di kendaraan umum, apakah kita sedang dalam perjalanan luar kota, lewat darat, laut, lewat udara, apa saja yang kita lakukan. Kita bukan milik kita lagi. Ini ukuran yang Tuhan mau. Dan kalau kita baca, hukuman-hukuman dijatuhkan itu
Ada suatu permasalahan yang manusia walaupun dihukum oleh Tuhan, mengalami penderitaan dalam hukuman. Satu, manusia itu yang kemudian tidak bisa bertobat. Mari kita akan membaca Wahyu 9. Ayat 20 sampai 21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Pemberhalaan. Salah satu aspek pemberhalaan adalah keserakahan. Saya sangat bersyukur sekali. Saya sudah menyiapkan rencana pemberitaan firman Tuhan ini. Bahkan saya sudah menyiapkan lagunya. Tetapi kemudian Tuhan merubah semuanya. Berubah total semuanya. Tetap masih di Wahyu 11 ayat 1-2. Tapi konsep semuanya berubah total. Dan saya sangat bersyukur. Ketika dalam ibadah minggu saya menikmati firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Stephen Manurung. Di situ kemudian, kalau saya mengingat itu, mengingat firman minggu itu, maka saya sangat bersyukur. Konfirmasi Tuhan yang sangat jelas bagi kita. Bahwa sebagai bait roh ini yang menjadi milik Tuhan, maka jangan kemudian segala sesuatu itu kita kerjakan untuk meminta dari Tuhan. Segala sesuatu sudah diberikan karena tubuh ini baitnya, miliknya. Apa yang tidak Tuhan berikan? Kalau anaknya sendiri dia kurbankan untuk menyelamatkan, untuk mencurahkan rohnya sehingga tubuh kita dijadikan bait roh. Apa yang kita butuhkan sih? Maka seperti nyanyian menjelang firman ini. Ku persembahkan seluruh hidupku. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Persembahkan semua karena ini miliknya. Itu ukuran yang Tuhan mau. Jangan lagi ada hal-hal yang kita pertahankan. Apakah tenaga kita, apakah pikiran kita, apakah dana kita. Kasihi Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Saya bersyukur kalau beberapa dari jemaat, terutama mereka yang masih usia produktif, kemudian mereka memutuskan diri untuk belajar firman Tuhan. Untuk masuk di sekolah tinggi teologi, belajar di situ. Bukan untuk mencapai gelar, tetapi untuk meningkatkan relasi dengan Tuhan itu. Semakin mengenal dia dengan mendalami, membaca Alkitab, dengan mempelajari firman Tuhan. Mempelajari dia yang sudah menebus, yang sudah mengasihi kita, yang menjadikan kita miliknya. Saya sangat bersyukur. Dan mari kita semua, kalaupun kita tidak masuk mempelajari firman Tuhan melalui jalur formal, ayolah baca Alkitab ini. Kita mengenal dia yang memiliki kita.
Dan jadikan tubuh ini tidak lagi dikuasai oleh pemberhalaan-pemberhalaan. Tidak lagi kemudian selalu meminta kepada Tuhan. Untuk apa kita berdoa? Minta ini. Untuk apa kita berpuasa? Harus berpuasa lu. Berpuasa sekian lamanya. Supaya permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Itu konsep pemikiran pemberhalaan. Tidak ada bedanya dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi, bangsa penyembah berhala yang menjara bait suci, mengangkut semua harta kekayaan emas perak dari bait suci untuk dirinya sendiri. Ketika kita sebagai bait roh ini, kemudian dalam doa kita, dalam puasa kita selalu meminta kepada Tuhan. Karena kalau kita persembahkan kepada Tuhan, maka segala sesuatu itu urusannya Tuhan untuk memelihara hidup kita. Dan kalaupun kita hanya hidup berkecukupan, atau kalaupun masih diizinkan berkekurangan, ada kekuatan yang luar biasa yang akan menyelimuti hidup kita sehingga kita bisa mampu mempertahankan iman kita sampai kepada akhirnya. Belum lagi kalau tadi dibilang soal pencurian. Ada banyak pencurian. Justru dilakukan juga di bait Allah itu. Kitab Maleakhi, kitab yang terakhir perjanjian lama, begitu menegur keras. Penipu-penipu, pencuri-pencuri di dalam bait Allah. Mencuri persembahan, persepuluhan dan menipu Tuhan. Mari kita introspeksi. Memang ini keras, saya menyadari ketika saya menyiapkan, oh Tuhan, Engkau merubah. Dan ini harus saya sampaikan. Tapi nyanyian tadi meneguhkan. Firman Minggu mengingatkan kembali saya. Ku persembahkan seluruh hidupku dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Bait ini miliknya Tuhan. Segala yang ada pada miliknya Tuhan. Singkirkan segala bentuk-bentuk pemberhalaan, bentuk-bentuk kebiasaan-kebiasaan yang menjauhkan kita ini dari Tuhan. Saya terus berlatih, saya terus bergumul, bersama-sama kita bergumul. Kita saling mendoakan di sini. Supaya jangan ada pemberhalaan itu. Karena itu hanyalah pola yang sudah 4 kali dalam sejarah dilakukan oleh bangsa kafir. Dia merampas segala-galanya dari bait suci. Mari. Kebalikan dari itu, kita persembahkan segala sesuatunya. Hanya bagi Tuhan itu. Fokus terus kepada Tuhan. Fokus terus. Karena kita jadi kerajaannya. Raja dan imamnya. Mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Yang kedua adalah mazbah. Ukuran apa yang harus kita perhatikan mazbah ini. Kalau pelataran sebelah luar diinjak-injak, itu hanya suatu permulaan saja. Jadi Wahyu 11 ayat 1 dan 2 ini permulaan saja. Sebab nanti penguasa dari bangsa-bangsa penyembah berhala itu, lebih baik saya sebutkan begitu, untuk membedakan antara bait Allah dan orang-orang yang ada di dalamnya yang menyembah Allah dengan bangsa-bangsa yang mau menjarah, menginjak-injak ini, bangsa-bangsa penyembah berhala.
Penguasa bangsa-bangsa penyembah berhala, tidak hanya sampai menginjak-injak di pelataran sebelah luar saja. Karena Daniel sudah menubuatkan itu. Mari kita membaca Daniel 11 ayat 31. Daniel 11 ayat 31. Kitab Nabi Daniel pasal 11 ayat 31. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ya, terima kasih. Tentaranya akan muncul, bukan hanya menginjak pelataran bait suci sebelah luar, tetapi masuk sampai ke pelataran dalam, sampai ke pelataran yang paling dalam, di mana ada mazbah kurban bakaran, dan di situ dia hentikan kurban sehari-hari. Apa maksudnya dengan kurban sehari-hari? Hari kita akan membaca Keluaran 29 ayat 38 dan 39. Keluaran 29 ayat 38 dan 39. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. Mazbah kurban bakaran, apa yang harus diolah? 2 anak domba berumur setahun tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Inilah kurban sehari-hari yang dihentikan. Makanya kita bersyukur sebelum Wahyu 11 itu dinyatakan. Maka Wahyu pasal 5, anak domba itu ditampilkan. Kita sudah menjadi miliknya. Kita sudah dijadikan bait dari Roh Kudus. Dan sekarang terkait dengan anak domba yang tersembelih. Dialah kurban yang sempurna. Kurban sehari-hari dalam perjanjian lama sudah digenapkan begitu banyak anak domba yang dikorbankan di mazbah kurban bakaran di bait suci sebagai kurban sehari-hari. Sepanjang ribuan tahun, begitu banyak, sejak tabernakelnya Musa, sekitar 1200 tahun, tahun 1200 sebelum Masehi sekian ratusan tahun. Berapa banyak, tapi digenapkan hanya oleh satu kurban, anak domba Allah yang telah tersembelih. Dan darahnya itu menyucikan. Kalau bicara soal mazbah, ada 2 hal. Mazbah kurban bakaran itu, tetapi kalau kurban sehari-hari dihentikan, maka akibat selanjutnya adalah juga mengena kepada mazbah dupa emas, mazbah ukupan, mazbah doa. Mengapa demikian? Mari kita baca Keluaran 30 ayat 9 dan 10. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian. Juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian. Sekali setahun, ya. Di atas tanduk-tanduknya, dengan darah korban penghapus dosa, pembawa pendamaian, haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah
barang maha kudus bagi Tuhan. Inilah mazbah. Kalau kurban sehari-hari dihentikan, akibatnya adalah tidak ada darah lagi. Ketika mazbah itu dihancurkan, mazbah kurban bakaran dihancurkan, dinajiskan, tidak ada darah lagi yang sekali setahun harus dioles pada tanduk mazbah pembakaran ukupan, mazbah doa emas itu. Doa menjadi terhalang. Doa-doa kita selalu ada kaitan dengan pendamaian hidup yang setiap hari, yang sepanjang umur hidup oleh darah anak domba yang tersembelih. Kalau kita tidak bisa dan belum bisa memberikan hidup ini untuk selalu diperdamaikan, maka doa-doa kita juga adalah doa-doa yang tidak mencapai ukuran yang Tuhan inginkan. Pendamaian ini merupakan suatu hal yang sangat mendasar, suatu hal yang sangat pokok bagi kita. Mari kita baca Wahyu 8 ayat 1 sampai 3. Kita balik ke kitab Wahyu. Wahyu 8 ayat 1 sampai 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ada malaikat yang berdiri dekat mezbah. Ini mezbah kurban bakaran, di mana ada api yang membakar kurban-kurban di situ. Dan dengan api itu dia ambil dan dia bubuhkan di pedupaan emas itu, dan dia bawa ke mezbah emas di hadapan tahta. Doa orang-orang kudus. Darahnya sudah membeli dari semua suku, kaum, bahasa, segala etnis. Dan semua disatukan. Doa-doa kita disatukan. Karena itu sangat penting ibadah doa ini, doa puasa ini. Bukan karena ini doa puasa yang terakhir, tetapi bagaimana kita mencapai ukuran itu untuk supaya doa kita disatukan bersama-sama dengan semua yang mengikuti ibadah doa ini. Apakah secara on time ataukah siaran tunda, entah tertunda berapa lama waktunya, Tuhan yang tahu, dan kiranya kita tidak menunda-nunda waktu terlalu lama, sehingga doa-doa ini boleh disatukan. Nah, di tangan malaikat dipersembahkan di hadapan tahta itu. Ini doa ada orang-orang kudus, orang-orang yang sudah diperdamaikan. Karena itu ada satu nasihat yang juga menjadi tolak ukur bagi kita yang berdoa. Juga bagi kita saat ini. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana, saudara ada di mana-mana. Saudara mengikuti siaran tunda juga di mana-mana. orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Nah, bapak-bapak ini harus menjadi teladan doa di dalam rumah tangga. Bapak-bapak tidak bisa kemudian memasrahkan kepada istri, ya kamu aja bu, kamu aja yang berdoa ya yang, doakan aku. Ada prospek ini yang,
prospeknya jauh di luar kota, ini lagi pandemi, ini lagi ngurus ini. Ngurus gimana PCR-nya, ngurus gimana anunya. Yang doakan yang tidak bisa. Bapak-bapak itu adalah pendoa yang utama. Ukuran doa dalam rumah tangga itu sebetulnya ditetapkan. Bagaimana bapak-bapak itu bisa berdoa. Ya, dilanjutkan lagi. Tanpa marah. Ini dia bapak-bapak. Dan tanpa perselisihan. Ya, bapak-bapak. Ada pendamaian. Bapak dengan bapak ada pendamaian. Apa urusan yang belum diselesaikan hingga penghujung 2021 di antara bapak-bapak di dalam jemaat? Urusan apa? Urusan keuangan, urusan bisnis. Ada banyak urusan yang mungkin belum diselesaikan. Ada amarah satu terhadap yang lain, perdamaikan, saling memaafkan. Ini ukuran doa yang Tuhan mau bagi kita. Mengapa? Anak domba yang tersembelih itu. Darahnya sudah mengampuni kita. Maka kita juga harus mengampuni sesama. Akui kesalahan-kesalahan kepada Tuhan. Darahnya menyucikan. Dan kita juga bisa mohon maaf, mengakui kesalahan kita kepada sesama. Kita berdamai, tanpa marah, tanpa perselisihan ini. Kurbannya itu terus menolong kita selalu. Doa ini sangat utama. Dan Tuhan mau pendamaian ini terus terjadi. Karena ini adalah baitnya tubuh ini. Dan karena di dalam tubuh ini ada mazbah pembakaran ukupan ini. Doa yang akan disatukan bersama doa orang kudus di seluruh muka bumi. Dari berbagai suku kaum bahasa untuk naik di hadapan tahta. Yang ketiga, ibadah kita. Ukuran apa yang harus kita perhatikan terkait dengan ibadah kita ini? Tetap terkait dengan anak domba yang tersembelih itu. Coba kita baca Wahyu 7 ayat 13 sampai 15. Wahyu 7 ayat 13 sampai 15. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka inilah adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Iya, terima kasih. Ada beberapa dari antara kita yang sudah Tuhan panggil di masa pandemi ini. 2 tahun, 2020-2021. Mereka mati di dalam iman mereka. Selama hidup mereka sudah membasuh jubahnya dengan darah anak domba. Dan mereka sedang menanti di sana. Bagaimana dengan kita yang masih hidup? Apa yang menjadi tujuan ibadah kita? Apakah regularitas saja? Reguler saja berjalan? Atau ibadah ini hanya ibadah hukum saja? Ibadah yang berdasarkan peraturan-peraturan, regulasi-regulasi, reguler, regulasi,
Ataukah seperti yang ditegaskan dalam firman Minggu, relasi, cinta, setia. Oh, saya sangat berterima kasih untuk boleh menyampaikan ini, ya tentu juga karena doa dari Bapak Ibu saudara sekalian. Cinta, setia. Bukan ibadah reguler, bukan ibadah regulasi, tapi ibadah relasi dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau di dalam ibadah kita. Dan semuanya kembali berpusat kepada anak domba yang telah tersembelih itu. Dan darahnya mendamaikan terus-menerus. Dan kemudian apa poinnya? Lanjutkan di ayat 16 dan 17. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Penggembalaan ini utama sekali. Di dalam penggembalaan ada pendamaian. Kalau kita digembalakan mungkin terjadi gesekan seorang dengan yang lain. Antar bidang pelayan yang satu dengan bidang pelayanan yang lain ada gesekan-gesekan, ada konflik-konflik. Pendamaian terjadi di dalam penggembalaan. Kalau tidak dalam satu penggembalaan tidak mungkin terjadi konflik. Tidak mungkin suatu bidang pelayanan A kemudian konflik dengan bidang pelayanan B yang ada di gereja lain. Tidak mungkin dalam satu penggembalaan. Tetapi coba perhatikan ini. Cuti jubah kita ini menjadi putih. Konflik-konflik itu adalah suatu kesempatan di mana kita melihat siapa diri kita ini. Apakah kita orang pelayan Tuhan yang masih egois? Kepentingan diri kita, kepentingan bidang pelayanan kita. Apakah kita masih suka gampang emosi, gampang tersinggung, gampang tersandung? Mari kita koreksi. Saya mengoreksi diri sejak tadi saya menyanyi ini, aduh Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Pandemi masih terjadi sampai kapan? Tetapi di sini ada jaminan. Mereka orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Saya tidak tahu apakah pandemi bagian dari ini atau berbeda, masih ada kesusahan yang lebih besar dari ini. Dari pandemi, saya tidak tahu. Dan saya tidak coba untuk mengait-ngaitkan. Tetapi masa kini yang jelas kita masih menghadapi pandemi. Mengalami kesusahan. Duka cita, tetapi ada janji. Kalau kita membawa hidup ini di dalam cinta kasih dari Allah, dalam kasih setia Allah, sehingga kita juga boleh berelasi dengan cinta dan setia kepada Allah. Di dalam penggembalaan ini, maka ada janji yang sangat luar biasa. Ibadah kita tidak akan menjadi sia-sia. Ibadah kita mencapai ukuran. Bukan hanya sekedar ibadah yang ada di bumi ini, yang serba dibatasi di masa-masa ini. Tetapi sampai kepada keleluasaan ibadah di depan tahta itu, di dalam kekekalan itu. Kita melayani Dia siang malam. Bersama semua orang-orang yang sudah dibeli dengan darah yang mahal itu. Oh, terima kasih kepada Tuhan.
Kita akan masuk di sana. Hadapi segala kesukaran-kesukaran hidup ini. Tetap fokus dalam ibadah, dalam pelayanan. Setia, loyal di dalam penggembalaan. Walaupun ada gesekan, walaupun ada sandungan di situ. Ku tetap cinta, ku tetap setia sampai kepada akhirnya. Dan kita boleh menjadi imam yang berdiri di hadapannya, melayani dia siang malam, beribadah di bait kekal surga Yerusalem baru. Amin. Saya ingin kita menyanyikan sebuah pujian. Pujian yang sudah cukup lama, tetapi selalu mengingatkan saya, mengingatkan kita kepada kurban di atas mazbah kurban bakaran. Anak domba Allah sudah tersembelih, dan itu menjadi modal. Bait tubuh ini mencapai ukuran. Mazbah doa mencapai ukuran. Ibadah kita boleh mencapai ukuran yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang bisa berlutut, rendahkan hati. Kalaupun duduk kita rendahkan hati. Berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan sesama. Telisik di penghujung 2020, telisik apa kesalahan, apa permasalahan-permasalahan kita. Biar selalu Tuhan ku tinggikan kurban-Mu, tinggikan kurban di hidupku. Jangan lihat orang lain, periksa diri kita. Tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasaku. Bantu kembali. Biar selalu Tuhan, biar selalu Tuhan, ku tinggikan kurban-Mu, tinggikan kurban-Mu di hidupku. Ku tak ingin Tuhan, ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuasa kurban, dari kuasaku. di atas kurban-Mu, dasar tahbisanku Tuhan, ku alaskan tahbisanku. Di atas kurban-Mu, ku percayakan hidupku. Oh, terima kasih Tuhan untuk kurban-Mu. Di atas kurban-Mu, kita akan menang, saudara-saudara. Kita akan menang. dan ku menjadi milikmu selamanya. Apa persoalan-persoalan hidup yang masih belum selesai sampai di penghujung 2021? Kita akan menang jika kita mendasarkan segala sesuatu di atas kurbannya, yang menjadikan tubuh ini bait rohnya.
yang menyalakan api doa-doa penyembahan kita, api dari mazbah kurban bakaran, yang membuat ibadah ini punya proyeksi ke depan kepada kekekalan di hadapan tahta, di hadapan tahta Allah dan anak domba itu. Siang malam kita menyembah Dia. Jadikan daku, jadikanlah. Mari kita berlutut bersama. Rumahmu yang kudus, yang berkenan selalu di hatimu. Senantiasa rela mempersembahkan kurban. Tahbisan hidup ini Tuhan, tolong hamba-Mu, tolong jemaat, tolong hamba-hamba Tuhan, imam-imam-Mu. Di atas kurbanmu, ku alaskan Tahbisanku di atas kurban-Mu, ku percayakan hidupku. Di atas kurban-Mu, ku akan menata semua, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Di atas kurban-Mu, di atas kurban-Mu, ku alaskan tahbisanku. Oh Tuhan, di atas kurban-Mu, ku percayakan hidupku. Di atas kurban-Mu Tuhan, di atas kurbanmu, ku akan menata semua, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Kita menjadi milik-Mu selamanya Tuhan. Ukarawayasi, karawayasa, karawayasa. Iramayasi, karawayasa, karawayasi, yang kirawayaturi mayasiya, karawayatusak. Emang hidup ini milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sudah membeli kami. Etnis apapun kami, kedudukan apapun kami di masyarakat, apa kami seorang tuan, apa kami seorang hamba, pria, wanita, tua, muda, besar, kecil, berpendidikan tinggi, tidak berpendidikan sekalipun, Engkau menebus kami. Darah-Mu menebus, membeli kami, menjadikan kami milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di atas kurban-Mu, ku akan menata semua, dan ku menjadi milik-Mu selamanya.
siara ikira matakaya sabaya tusi aku patas segala waya tusara ura baya sigara waya Kami milikmu selamanya, selama Tuhan akan selawasi. Ya Rabbi, masih kalau kaisar awalnya tentu sama. Ya Rabbi, Tuhan akan kaisar awalnya selama. Ya Rabbi, Tuhan disarir bertukar sarir patuai sarir akhirnya ruang dosa kuasa akhirnya kuasa ukira batu kasih nagaya batai sinara waya dosa yang kira bakaya dan kasih udah bataya sana kagak batas sinara ya kasih udah badia tuh pakai sana kah ya batas mungkin apa ya batas ya ramai kota kasih ya rasa kasih waktu batas ya batas Europa te sakre wakuda kaisa Europa te sakre wakaisa Una mañana hacia la paga Makasih, makasih Europa tu hasikara anak domba yang tersembunyi Ego yang ada di tata kami persembahkan hidup kami Tuhan
tubuh kami ini Engkau kudus Ramaya Sikaraya Sakarasa Ya suci kata Ramaya Sakarasa Ya Ramaya Sakarasa Engkau insafkan dari pemberhaan keserakan Tuhan ampuni kami persembahkan semua ayo Engkau yang menjadi fokus kehidupan kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Jangan ada yang lain Tuhan. Jangan ada yang lain antara kami dan Engkau Tuhan. Kami baik-Mu Tuhan. Kami baik-Mu. Kuduskan. Singkirkan dari keduniawian Tuhan. Pengaruh dunia. Dari kerajaan dunia apapun. Karena Engkau mau jadikan kami kerajaan iman. Terus kerjakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Engkau tahu keadaan kami. Engkau tahu kelemahan kami. Engkau tahu Tuhan kesalahan-kesalahan kami. Tapi darah-Mu, Roh Kudus-Mu menginsafkan, mengingatkan. Kami datang Tuhan. Kami datang membawa semua. Disucikan. Mazbah kami, doa-doa kami dipenuhi dengan pendamaian Tuhan. Pendamaian dengan sesama, pendamaian dalam nikah rumah tangga. Irama kau sekarang dasi. Oke madirasi Tuhan sekarang. Irama dasi. Ibadah doa puasa ini mengajar kami untuk melatih diri Tuhan.
mengendalikan segala keinginan hawa nafsu daging kami, untuk fokus saja kepada Engkau. Karena kami milik-Mu, karena darah anak domba itu sudah membeli kami. Kami serahkan diri hidup ini Tuhan. Roh-Mu sudah mencurahkan kasih itu di hati. Tolong kami mengasihi. Tolong kami setia. Kami tidak tahu apa yang kami hadapi ke depan. Tapi firman-Mu mengajar kami Tuhan. Engkau memberikan kami kemampuan untuk mencapai ukuran yang Tuhan tetapkan bagi kekristenan kami. Bagi hidup kami untuk tetap boleh mengasihi Engkau sepanjang umur hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar selalu Tuhan ku tinggikan kurban-Mu, tinggikan kurban di hidupku. Ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuasa-Mu. Di atas kurban-Mu ku alaskan tabisanku. Di atas kurban-Mu ku percayakan hidupku. Oh Tuhan, di atas kurban-Mu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Jadikanlah daku rumah-Mu yang kudus, yang berkenan selalu di hati-Mu, senantiasa rela mempersembahkan kurban tahbisan hidupku
Di atas kurbanmu ku alaskan tangisanku. Di atas kurbanmu ku percayakan hidupku. Di atas kurbanmu ku akan mengatasmu, dan ku menjadi milikmu selamanya. Mari kita berdiri sambil tetap menyanyikan pujian. Kurbanmu ku alaskan tangisanku. Di atas kurbanmu Ku percayakan hidupku. Di atas kurbanmu ku akan mengatasmu, dan ku menjadi milikmu selamanya. Kami sangat bersyukur Tuhan. Untuk boleh berada di penghujung 2021 dan masih boleh mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, dikuduskan untuk berkenan. Engkau yang menetapkan ukuran untuk memperkenankan semuanya. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji, kami memuliakan Engkau. Biarlah segala yang kami lakukan, bukan kami lakukan secara reguler, secara kebiasaan, regulasi, peraturan, tetapi relasi kami. Karena kasih-Mu yang sudah Engkau curahkan dalam kami. Karena Engkau sudah setia. Dari saat kami percaya hingga saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan bersama-sama dalam kesatuan hati, dalam doa orang-orang kudus, kami mendoakan saudara Alan sedang dalam proses mencari pekerjaan. Oh Tuhan, Engkau buka jalan. Biarlah saudara Alan ini lebih dulu memfokuskan diri bagaimana berelasi dengan Tuhan. Karena segala sesuatu tidak ada yang mustahil Tuhan. Demikian juga saudara Riko Maukar. Oh Tuhan, dalam perpanjangan umur. Oh Tuhan, Engkau tahu. Engkau tahu kehidupan yang semakin bertumbuh. Dan Tuhan terus memimpin kehidupannya. Sehingga dia juga belajar untuk fokus Tuhan. Kepada Tuhan dalam ibadah-ibadahnya. Mengasihi Engkau untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian kehormatan hanya bagi Engkau. Dan sekarang Tuhan, kami akan terima berkat. Berkat yang limpah. Berkat dari Allah Tritunggal, dari Bapa dalam kasih-Nya yang limpah. Dan keselamatan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan, tuntunan, pimpinan. Pertolongan-pertolongan dari Roh Kudus dalam setiap langkah hidup ini. Mulai saat ini. Memasuki tahun 2022 selanjutnya hingga Maranatha. Berkat yang limpah selalu menyertai hidup kami. Untuk membawa kami Tuhan
Dan segala berkat-berkat itu, kami makin intim dengan Tuhan. Membangun hidup ini, membangun doa-doa, membangun ibadah pelayanan kami. Terima kasih. Dan kami ucapkan berkat, kami terima berkat. Di dalam satu nama yang agung dan mulia. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Raja segala raja, pengantin laki-laki surga yang kami nantikan kedatangannya. Amin. Selamat malam. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah ibadah doa dan puasa pada malam hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.